Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, perkenalkan saya Rahma Insani dengan NIM A1B323009. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah kita pelajari pada mata kuliah Etika Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Eva Iriani, SPDI MPDI. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan meliputi beberapa bagian. Bagian pertama ada etika dan moralitas, bagian kedua makna kebebasan, bagian ketiga suara hati dan tuntutan moral, bagian keempat hedonisme, bagian kelima pengembangan diri, bagian keenam nilai moral dan sanksi moral. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yakni tentang etika. Nah, secara umum, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Singkatnya, etika adalah aturan atau panduan untuk berperilaku baik dalam kehidupan. Nah, asal kata etika ini dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak atau karakter. Ethos juga bisa berarti kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat. Sedangkan menurut istilah, etika adalah cabang ilmu filsafat yang membahas nilai dan norma moral yang menentukan bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam hidupnya. Terdapat juga menurut para ahli, yang pertama, menurut Aristoteles, etika berkaitan dengan karakter dan kebajikan manusia. Menurut Immanuel Kant, etika adalah kewajiban moral yang lahir dari akal budi. Menurut Franz Magnus Suseno, etika adalah ilmu yang membantu manusia menemukan jawaban. Nah, contohnya, mahasiswa yang mengerjakan tugasnya sendiri tanpa menyalin karya orang lain. Nah, contoh lainnya, mahasiswa mendengarkan penjelasan dosen dengan baik dan tidak bermain ponsel saat dosen sedang menjelaskan materi. Nah, hal ini itu menunjukkan sikap jujur serta bertanggung jawab sebagai bagian dari penerapan etika dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip etika. Terdapat 4 aturan dasar berperilaku baik. Prinsip yang pertama ada otonomi. Otonomi ini adalah setiap orang berhak mengambil keputusan sendiri selama ia bertanggung jawab atas pilihannya dan tidak merugikan orang lain. Contohnya, mahasiswa itu bebas memilih cara belajar untuk sesuai dirinya, tetapi dia tetap harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya nanti. Nah, yang kedua ada tidak merugikan. Jangan sampai tindakan kita menyebabkan bahaya atau kerugian bagi orang lain, baik fisik maupun psikologis. Contohnya, seorang siswa itu tidak boleh menyebarkan gosip ataupun berita buruk tentang temannya, karena hal itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga ada berbuat baik. Nah, kita itu punya kewajiban untuk membantu orang lain dan peduli terhadap kesejahteraan mereka, bukan hanya diam. Misalnya, mahasiswa membantu temannya untuk memahami materi kuliah yang sulit. Dan yang terakhir ada keadilan. Perlakukan semua orang dengan adil dan setara. Tidak boleh ada diskriminasi ataupun perlakuan beda tanpa alasan yang jelas. Nah, contohnya seorang guru itu memberikan nilai kepada siswa berdasarkan hasil kerja mereka, bukan karena ada kedekatan pribadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan moralitas. Secara umum, moralitas adalah kebiasaan atau aturan tentang mana yang baik dan mana yang buruk yang berlaku di masyarakat. Kalau etika itu adalah ilmunya, maka moralitas itu adalah praktiknya atau perilaku nyata yang kita jalani sehari-hari. Asal katanya berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, jamaknya mores, yang berarti kebiasaan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, pengertian secara istilahnya, moralitas adalah kerangka nilai yang mengatur cara hidup yang baik, berisi norma dan aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui agama, budaya, dan pendidikan. Menurut para ahli ada K. Bertens, moralitas berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya perbuatan manusia. Menurut Durkheim, moralitas adalah sistem aturan yang menentukan perilaku dalam kehidupan sosial. Menurut Dryarkara, moralitas adalah keseluruhan norma yang harus dijalani manusia agar bisa hidup secara manusiawi. Nah, contohnya ketika kamu berbohong, maka hati nuranimu itu merasa tidak enak. Nah, itu karena moralitasmu tahu bahwa berbohong itu adalah hal yang salah. Nah, apa sih perbedaan antara etika dan moralitas? Terdapat beberapa aspek. Aspek pertama ada asal kata. Kalau etika itu
berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya watak. Kalau moralitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mos atau mores, yang artinya kebiasaan. Nah, selanjutnya ada aspek sifat. Kalau etika itu sifatnya teoritis dan ilmiah. Kalau moralitas itu sifatnya praktis dan konkret. Nah, fokusnya kalau etika mengkaji sistem nilai dan norma, kalau moralitas menilai perbuatan nyata manusia. Nah, kalau dari segi pertanyaannya, etika itu menanyakan apa itu kebaikan, kalau moralitas itu menanyakan apakah ini perbuatan baik. Nah, contohnya, kalau etika mempelajari mengapa jujur itu baik, kalau moralitas melakukan kejujuran dalam kehidupan. Nah, perlu kita ingat, etika itu ilmu yang mempelajari nilai baik dan buruk, sedangkan moralitas itu perilaku baik dan buruk yang kita praktikan. Nah, di sini terdapat keterkaitan etika dan moralitas. Etika dan moralitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Etika memberikan landasan ilmiah dan pemikiran kritis, sedangkan moralitas mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan sehari-hari. Nah, keduanya ini bekerja sama dan saling melengkapi untuk membentuk manusia yang berkarakter baik. Nah, intinya etika itu mengajarkan kita apa yang seharusnya kita lakukan, sedangkan moralitas itu tindakan nyatanya. Tanpa etika, moralitas itu tidak punya dasar yang kuat. Dan tanpa moralitas pula, etika itu hanya teori kosong belaka. Selanjutnya kita memasuki tentang makna kebebasan. Secara umum, kebebasan itu bukan berarti boleh melakukan apa saja sesuka hati. Nah, kebebasan yang sejati adalah kemampuan untuk memilih dan bertindak secara sadar, rasional, dan bertanggung jawab tanpa merugikan orang lain. Berasal dari bahasa Latin, liber, yang artinya bebas. Berarti terbebas dari paksaan, tekanan, atau belenggu. Nah, secara terminologi adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri secara sadar berdasarkan pertimbangan akal dan nilai moral. Menurut para ahli, yang pertama Aristoteles memandang bahwa tindakan bebas lahir dari kehendak dan pertimbangan akal budi, bukan dari paksaan. Kalau Immanuel Kant, kebebasan itu otonomi, yaitu kemampuan menaati hukum moral yang kita akui sendiri. Menurut C.S. Mill, kebebasan individu dijamin selama tidak merugikan kebebasan orang lain. Contohnya, kita bebas berpendapat di media sosial, tapi kita tetap bertanggung jawab dan tidak boleh menyebarkan hoaks ataupun menghina orang lain di media sosial. Nah, terdapat pula 3 pilar kebebasan serta batasan kebebasan. Nah, pilar yang pertama ada kebebasan menentukan diri. Hak setiap orang untuk memilih sikap, nilai, dan tujuan hidupnya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Artinya, setiap orang itu bebas menentukan pilihannya sendiri. Contohnya, ketika seorang siswa itu ingin melanjutkan pendidikan ke jurusan seni karena dia memiliki bakat menggambar. Nah, walaupun temannya memilih jurusan lain, dia tetap kekeh untuk menentukan pilihannya untuk memasuki jurusan seni itu. Jadi dia berhak menentukan dirinya sendiri. Kemudian ada bebas dari penindasan. Maksudnya di sini bebas dari penjajahan, diskriminasi, dan penindasan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, setiap orang berhak dilakukan secara adil tanpa tekanan atau diskriminasi. Contohnya ketika di sekolah ataupun di masyarakat, seseorang itu tidak boleh dibully hanya karena penampilannya, kondisi ekonomi keluarganya, ataupun karena dia berasal dari daerah yang berbeda. Semua orang itu berhak dihargai dan diperlakukan dengan baik. Nah, selanjutnya ada kebebasan fisik. Hak untuk bergerak, mengatur tubuh, dan menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat. Nah, jadi di sini manusia itu bebas melakukan aktivitas yang diinginkan selama itu tidak melanggar aturan. Contohnya seseorang itu bebas berolahraga di taman, jalan-jalan, ataupun melakukan kegiatan yang disukainya agar untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan dirinya. Nah, selanjutnya ada tentang batas kebebasan. Yang pertama ada norma dan hukum. Nah, norma dan hukum ini adalah aturan yang tertulis yang mencegah kebebasan berubah jadi penyalahgunaan. Contohnya, seseorang itu bebas mengendarai motor ataupun mobil, nah tetapi harus mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melanggar lampu merah. Nah, yang kedua ada etika dan agama. Etika dan agama ini adalah panduan moral yang mengarahkan perilaku agar sesuai dengan nilai kemanusiaan. Contohnya, seseorang itu bebas menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat, tetapi tidak boleh menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, ataupun menghina orang lain.
Selanjutnya ada hak orang lain. Setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk hidup dengan aman, nyaman, dan dihargai. Artinya, kita memang bebas melakukan sesuatu, tetapi kita juga harus menghormati hak orang lain agar kehidupan bersama tetap rukun dan adil. Contohnya, seorang siswa itu bebas berbicara menyampaikan pendapat saat berdiskusi. Namun, ia tidak boleh memotong pembicaraan temannya ataupun mengejek pendapat orang lain, karena teman-temannya juga memiliki hak untuk didengar dan dihargai. Jadi, di sini bisa disimpulkan bahwa kebebasan itu merupakan hak setiap manusia, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi dengan norma, aturan, dan juga hak orang lain agar kehidupan dalam masyarakat tetap berjalan dengan harmonis. Selanjutnya ada pembahasan tentang suara hati. Secara umum, suara hati adalah suara batin dalam diri kita yang berbisik apakah sesuatu itu sudah benar atau salah, boleh dilakukan atau harus dihindari. Ia bekerja sebelum, saat, dan sesudah kita bertindak. Ada dua aspek. Aspek yang pertama kognitif. Nah, suara hati berupa pengetahuan. Kita tahu secara rasional mana yang benar dan salah berdasarkan prinsip moral. Yang kedua, afektif. Suara hati berupa perasaan. Rasa bersalah, malu, atau bangga yang muncul setelah melakukan sesuatu. Terdapat 3 fungsi suara hati. Fungsi pertama sebelum bertindak. Sebelum bertindak ini dia menilai apakah tindakan yang akan dilakukan itu baik atau buruk. Saat bertindak, dia membimbing agar tetap di jalur yang benar saat menjalankan tindakan. Nah, sesudah bertindak, dia mengevaluasi, memberi rasa puas jika baik dan rasa bersalah jika itu salah. Contohnya ketika kamu menemukan dompet berisi uang di jalan. Nah, maka suara hatimu itu berbisik untuk mengembalikannya. Itulah suara hati bekerja. Selanjutnya ada tuntutan moral dan keputusan moral. Tuntutan moral adalah kewajiban batin yang mendorong kita untuk berbuat baik dan menghindari keburukan. Tidak harus diperintah ataupun diawasi dengan orang lain. Terdapat sifat-sifat tuntutan moral. Yang pertama ada kategoris. Ini berlaku mutlak dan tidak tergantung situasi. Yang kedua universal, berlaku untuk semua orang. Yang ketiga tanggung jawab, harus siap menerima konsekuensi. Yang keempat ada menghormati martabat, tidak boleh merendahkan orang lain. Selanjutnya ada keputusan moral. Nah, keputusan moral ini adalah proses memilih tindakan yang paling benar saat menghadapi situasi yang membutuhkan pertimbangan moral. Langkah-langkahnya ada 6. Langkah pertama itu mengumpulkan fakta dan informasi. Yang kedua, kenali nilai dan prinsip moral yang terkait. Yang ketiga, pertimbangkan semua pilihan yang ada. Yang keempat, minta saran dari orang yang bijak. Yang kelima, ada refleksi diri, tenangkan pikiran. Yang keenam, bertindak dengan berani dan bertanggung jawab. Contohnya, ketika siswa itu menemukan contekan sebelum ujian, maka suara hatinya itu bertanya, ikut mencontek atau jujur ya? Nah, disitulah keputusan moralnya itu menentukan jawabannya. Selanjutnya, pembahasan tentang pembinaan suara hati. Apa saja sih cara-cara untuk melatih hati nurani kita? Nah, suara hati itu perlu dilatih dan dipelihara agar tetap peka terhadap kebaikan. Tanpa pembinaan, suara hati itu bisa tumpul. Kita menjadi orang yang tidak peka lagi terhadap hal yang salah. Nah, pembinaan yang pertama ada melalui pendidikan akhlak. Belajar tentang nilai moral dan syariat agama agar tahu mana yang baik dan buruk. Selanjutnya ada dengan ibadah rutin, sholat, puasa, zikir. Itu membantu membersihkan hati dan mempertajam kepekaan moral kita. Selanjutnya ada penyucian jiwa. Nah, di sini usaha untuk menghindari dosa dan memperbanyak amal soleh agar hati tetap bersih. Selanjutnya ada lingkungan yang baik. Nah, bergaul dengan orang-orang yang bermoral baik, itu akan menjaga suara hati kita tetap lurus. Selanjutnya Al-Quran dan Hadis. Nah, ini menjadi pedoman utama untuk membentuk hati nurani yang berlandaskan dengan iman. Selanjutnya ada refleksi dan muhasabah. Rutin mengevaluasi diri, sudah sejauh mana kita bertindak sesuai nilai kebaikan. Pembahasan selanjutnya ada tentang hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap kesenangan itu sebagai tujuan utama hidup manusia. Nah, berasal dari bahasa Yunani yaitu hedon yang artinya kesenangan. Nah, pandangan ini sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Nah, hedonisme ini terbagi menjadi 3. Pertama ada hedonisme psikologis. Maksudnya di sini manusia secara alami selalu mencari kesenangan dan menghindari penderitaan dalam setiap tindakannya. Kemudian hedonisme aksiologis, yaitu kesenangan adalah satu-satunya hal yang benar-benar bernilai. Hal lain itu hanya bernilai jika menghasilkan kesenangan. Nah, selanjutnya ada hedonisme etis, yaitu mengejar kenikmatan pribadi adalah prinsip moral yang paling utama dan harus dijadikan panduan hidup. Contohnya, seseorang yang
terus belanja, main game, ataupun pesta setiap hari tanpa peduli atas tanggung jawabnya. Itulah hedonisme yang berlebihan dan tidak baik. Nah, terdapat tokoh-tokoh yang menyampaikan pendapat tentang hedonisme. Yang pertama, Epicurus. Menurutnya, hedonisme itu bukan soal makan minum berlebihan, melainkan kesenangan sejati adalah ketiadaan rasa sakit dan kegelisahan jiwa. Nah, selanjutnya, menurut Jeremy Bentham, hedonisme adalah tindakan yang baik, yang menghasilkan kesenangan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Nah, menurut John Stuart Mill, hedonisme itu adalah kesenangan berkualitas tinggi, atau intelektual, dan rendah atau fisik. Nah, kesenangan yang berkualitas lebih bermakna. Terdapat pula sisi positif atau hedonisme yang wajar, serta bahaya hedonisme yang berlebihan. Kalau sisi positifnya dari hedonisme yang wajar ini adalah yang pertama, mendorong manusia mencari kebahagiaan dan kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, hedonisme ini wajar dan terkendali, jadi tidak dilarang selama tidak merugikan orang lain. Yang ketiga ada boleh menikmati hidup, asalkan tetap punya empati dan tanggung jawab. Selanjutnya ada bahayanya hedonisme yang berlebihan ini. Pertama adalah bisa jadi mengabaikan nilai moral, agama, dan kewajiban sosialnya. Yang kedua, merusak hubungan keluarga dan lingkungan sosial. Yang ketiga, menjerumuskan ke perilaku konsumtif, seperti menggunakan narkoba ataupun pergaulan bebas. Nah, contoh-contohnya, kalau contoh hedonisme yang wajar, seperti ketika seseorang itu setelah dia bekerja keras selama berbulan-bulan, dia bisa menikmati liburan setelah dia bekerja itu. Nah, kemudian hedonisme yang berlebihan contohnya itu dia berfoya-foya. Selanjutnya ada pembahasan tentang pengembangan diri. Pengembangan diri adalah proses sadar untuk memperbaiki diri sendiri, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun karakter, agar menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Tujuannya adalah mengembangkan bakat dan minat. Nah, di sini kita bisa mengenali dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Yang kedua, kreativitas, berpikir inovatif dan adaptif dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, kompetensi, kemampuan teknis dan kebiasaan positif atau disiplin dan bisa memanage waktu. Terus yang keempat, ada kemampuan sosial, kemampuan berkomunikasi, empati, dan kerjasama dengan orang lain. Selanjutnya, kemandirian, mampu memutuskan dan bertindak tanpa bergantung pada orang lain. Dan yang terakhir, memecahkan masalah, bisa menganalisis situasi dan menemukan solusi yang kreatif dan tepat. Kemudian tentang tantangan dan tanggung jawab. Tantangan adalah situasi yang mengharuskan kita mengerahkan kemampuan terbaik untuk menghadapinya. Tantangan bukan berarti hambatan, justru itu adalah cara kita untuk bertumbuh. Nah, ada 3 aspek tantangan. Yang pertama dari aspek akademik, tantangannya adalah ujian, tugas, dan deadline. Itu melatih disiplin dan berpikir kritis. Kemudian ada sosial, konflik dengan teman misalnya. Nah, itu melatih empati dan komunikasi yang baik terhadap sesama. Nah, kemudian profesional, tuntutan kerja, mendorong adaptasi dan peningkatan kompetensi. Nah, contoh dari tantangan ini adalah misalkan tugas skripsi yang berat. Nah, di sini adalah tantangan dari akademik. Nah, itu melatih disiplin dan berpikir kritis kita. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari setiap keputusan dan tindakan yang kita lakukan, baik atau buruk hasilnya. Terdapat 4 aspek. Yang pertama moral, berani menerima akibat baik buruk dari tindakan sendiri. Kemudian sosial, menggunakan kebebasan untuk menjaga keadilan dan harmoni. Yang ketiga ada warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi aturan seperti membayar pajak dan menjaga ketertiban. Dan yang terakhir ada akademik, mengerjakan tugas tepat waktu dan jujur dalam ujian. Nah, contoh dari tanggung jawab ini, contohnya seperti mengerjakan tugas sendiri dengan jujur, bukan copy paste ataupun menggunakan joki dalam mengerjakan tugas. Kemudian tentang nilai moral, ajaran moral, dan sanksi moral. Nilai berasal dari bahasa Latin, yaitu valere, yang artinya bernilai atau berguna. Nah, sesuatu yang dianggap penting dan berharga dalam kehidupan itu menjadi nilai pedoman manusia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Kemudian ada moral. Berasal dari bahasa Latin, mos atau mores, yang artinya kebiasaan atau norma. Nah, artinya
aturan tentang baik dan buruknya perilaku manusia. Moral itu berkaitan dengan sikap dan tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada sesama, diri sendiri, dan Tuhan. Nah, kemudian ada ajaran moral. Dari kata ajar yang artinya petunjuk atau panduan. Petunjuk atau nasihat tentang cara berperilaku yang baik itu disampaikan melalui agama, budaya, keluarga, dan pendidikan dengan tujuan membentuk kepribadian yang baik. Kemudian yang terakhir ada sanksi moral. Berasal dari bahasa Latin sanctio yang artinya penetapan norma. Ini adalah akibat sosial yang diterima ketika melanggar norma moral tadi. Nah, ini tidak tertulis tapi terasa nyata berupa rasa bersalah, penyesalan, ataupun dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang moral knowing, moral feeling, dan moral acting. Nah, Thomas Licona menyatakan bahwa karakter moral yang baik terbentuk dari 3 komponen yang harus berjalan bersama-sama dan saling menguatkan satu sama lain. Di sini terdapat 3 moral. Yang pertama adalah moral knowing, yang artinya mengetahui. Nah, kita perlu tahu dan paham tentang nilai dan moral sebelum bisa bertindak dengan baik. Nah, di sini kita harus tahu mana yang benar dan salah, dan harus paham juga konsekuensi atas perbuatan. Kemudian harus tahu juga atau mampu melihat dari sudut pandang orang lain. Contohnya, siswa tahu bahwa menyontek itu curang dan tidak jujur. Kemudian ada moral feeling, yaitu merasakan. Nah, setelah mengetahui yang benar, maka seseorang itu harus memiliki perasaan moral, seperti rasa empati kepada orang lain, rasa malu jika berbuat salah, dan rasa peduli terhadap kebaikan dan kebenaran. Contohnya, siswa itu tidak merasa nyaman dan malu jika dia harus mencontek. Kemudian ada tentang moral acting. Nah, ini adalah tahap terakhir melakukan tindakan yang sesuai dengan moral secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ketika siswa itu ujian sendiri, mengerjakan soal ujiannya sendiri meski ada kesempatan mencontek. Jadi, menurut Thomas Licona ini, seseorang itu memiliki karakter yang baik jika tidak hanya mengetahui nilai moral, tetapi juga merasakannya dalam hati, lalu menerapkannya dalam tindakan yang nyata. Nah, jadi kesimpulan dan pesan utamanya adalah etika adalah ilmu tentang perilaku baik dan buruk, moralitas itu adalah praktiknya. Keduanya itu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada kebebasan sejati, bukan bebas semaunya, melainkan kemampuan memilih secara sadar dan tanggung jawab, tanpa merugikan orang lain. Ketiga, ada suara hati adalah kompas moral kita. Ia perlu dibina terus-menerus agar tetap peka dan menuntun kita ke jalan yang benar. Kemudian hedonisme. Hedonisme itu boleh jika wajar dan terkendali, tapi kalau berlebihan dan bisa mengabaikan nilai moral dan orang lain, maka itu menjadi berbahaya. Yang kelima ada pengembangan diri, berani menghadapi tantangan, serta tanggung jawab. Itu adalah kunci membentuk karakter yang kuat dan bermartabat. Kemudian yang terakhir tentang moral knowing, moral feeling, serta moral acting. Ketiga moral ini harus berjalan secara seimbang agar perilaku baik menjadi kebiasaan nyata setiap hari. Nah, dapat disimpulkan bahwa etika pendidikan itu sangat penting dalam membentuk karakter manusia agar menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan bermartabat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.